Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu di video pembelajaran jurusan Teknik Pertanian, Fakultas Pertanian Universitas Lampung dalam mata kuliah Manajemen Tenaga dan Mesin Pertanian dalam bab pengoperasian dan perawatan traktor bersama saya Siti Syariat. Capaian pembelajaran dari mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu merencanakan implementasi tenaga dan mesin pertanian secara efektif dan efisien. Adapun subcapaian pembelajaran mata kuliah dalam bab ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan cara pengoperasian dan perawatan traktor dengan baik. Dalam bab ini akan membahas tentang bagaimana pengoperasian dan perawatan traktor, khususnya untuk traktor roda 4. Traktor itu dalam penggunaannya pada saat dioperasikan mungkin tidak selalu siap tugas, artinya tidak selalu siap digunakan langsung ke lapangan dan berjalan dengan lancar dari tempat penyimpanan sampai ke tempat pengoperasian. Kenapa? Ada dua hal yang mungkin menjadi penyebabnya. Yang pertama, mungkin secara teknis bagian traktor tidak berfungsi dengan baik karena memang usia. Masing-masing alat itu kan mempunyai jam kerja atau usia pakai tersendiri. Begitu dia sudah melewati umur efektifnya, otomatis secara fungsional dia akan berkurang kemampuannya untuk beroperasi gitu ya. Kemudian bisa juga karena kelalaian petugas atau operator, misalkan saja lupa mengganti oli, lupa memeriksa bed dan sebagainya. Dan ini yang mungkin bisa dihindarkan supaya tidak menyebabkan traktor itu tidak bisa bekerja maksimal. Oleh karena itu perlu prosedur pengoperasian traktor yang sistematis sehingga dapat menekan faktor kelalaian petugas sehingga traktor itu dapat berfungsi secara maksimal. Kemudian perlu perawatan yang baik dan teratur karena tidak sehatnya traktor itu dapat ditekan dengan perawatan yang baik dan teratur. Harapannya dapat menekan serendah mungkin sehingga sasaran pengolahan tanah juga dapat tercapai. Kemudian pengoperasian traktor yang maksimal itu kalau dilihat dari segi ekonominya itu akan memungkinkan penggunaan traktor itu merupakan usaha yang menguntungkan. Kemudian untuk sistematika urutan pekerjaan operator traktor itu ada beberapa tahapan. Yang pertama itu adalah persiapan traktor. Kemudian yang kedua itu adalah menghidupkan traktor. Yang ketiga itu adalah pemanasan traktor. Yang keempat itu adalah penggandengan implemen atau alat pertanian yang digunakan, atau misal kalau untuk pengolahan tanah ya implemen pengolahan tanahnya. Kemudian melakukan perjalanan ke lapangan, melakukan operasi di lapangan atau melakukan pengolahan di lapangan. Kemudian setelah operasi selesai otomatis melakukan perjalanan pulang, dan sebaiknya setelah dibawa pulang traktor maupun implemennya itu dicuci ya, karena biasanya setelah operasi di lapangan itu kondisi traktor maupun implemen yang digandengkan itu akan kotor. Kemudian yang terakhir baru menyimpan traktor di garasi atau di gudang penyimpanan traktor. Untuk yang pertama, untuk persiapan traktor, mengapa perlu persiapan? Persiapan ini dilakukan dengan tujuan untuk memeriksa kondisi dan ketersediaan kebutuhan pokok dasar dari traktor agar tidak terjadi kekurangan ketika dioperasikan di lapangan. Yang pertama itu adalah memeriksa bahan bakar. Jadi bila bahan bakarnya itu tidak penuh, bahan bakar perlu diisi sampai penuh, disisakan sedikit ruang udara sebatas tutup tangki bahan bakarnya. Kemudian gunakan bahan bakar yang bersih. Jangan biarkan kotoran atau air masuk ke dalam tangki bahan bakar karena ini nanti akan mengganggu sistem penyaluran bahan bakarnya. Kemudian yang kedua, setelah memeriksa bahan bakar perlu diperiksa air pendingin atau air radiatornya. Apabila air radiator itu kurang, isikan air bersih sampai penuh. Kemudian air yang digunakan itu air yang bersih, bening dan tidak berlumpur ya. Kalau berlumpur nanti akan membuat endapan di dalam radiator. Kemudian jika air berkurang
banyak setiap hari itu perlu diperiksa apakah radiatornya mengalami kebocoran atau tidak. Kemudian selanjutnya itu memeriksa oli mesin maupun oli transmisi. Jika kondisi olinya kurang, perlu ditambahkan oli secukupnya sampai batas maksimum pada tandanya. Kemudian untuk oli gunakan SAE sesuai dengan petunjuk penggunaan mesinnya. Jadi untuk traktor itu untuk oli mesinnya biasanya SAE 30 sampai 40. Kemudian jika oli itu dilihat berkurang banyak setiap hari, itu perlu diperiksa apakah ada kebocoran atau tidak. Kemudian oli harus diganti setiap oli mesin harus diganti setiap 200 jam kerja. Kemudian selain oli mesin perlu diperiksa oli transmisi setiap 2 minggu sekali. Tidak harus setiap pengoperasiannya. Jika oli transmisi ini juga berkurang, ditambahkan sesuai dengan SAE yang sesuai. Untuk SAE atau tingkat kekentalan dari oli transmisi itu berbeda dengan oli mesin, jadi SAE 90. Kemudian untuk oli transmisi itu ganti oli setiap 600 jam kerja, berbeda. Kemudian berikan juga vaselin atau grease atau gemuk setiap 50 jam kerja. Kemudian untuk selanjutnya kita perlu memeriksa bed atau sabuknya. Periksa tegangan bed sesuai petunjuk. Kalau memang kurang tegangannya perlu dikencangkan. Kemudian periksa kondisi bednya. Jadi kalau terjadi retak pada sisi dalam dari bed itu harus diganti. Kemudian untuk penggantian bed itu seharusnya dilakukan secara bersamaan, jangan satu persatu. Ya, dilakukan secara bersamaan. Kemudian yang kelima itu periksa kondisi ban. Perlu diperiksa tekanan udara di keempat roda traktor. Kalau memang tekanannya itu kurang, ya sebaiknya segera dipompa sesuai dengan tekanan yang direkomendasikan. Kemudian yang keenam itu memeriksa air aki. Caranya dengan buka dan periksa air aki. Kalau memang isinya kurang, perlu ditambahkan sampai batas maksimalnya. Kemudian harus tutup kembali dengan rapat. Yang ketujuh itu diperiksa traktor jika ada secara keseluruhan, jika ada bagian yang rusak perlu dilihat. Kemudian diperiksa juga kekencangan mur dan baut. Kalau ada yang kendor ya harus dikencangkan. Kemudian kalau semua pemeriksaan ini sudah berjalan dengan baik, traktor itu siap untuk dihidupkan. Kemudian yang kedua itu adalah menghidupkan traktor. Untuk menghidupkan traktor itu harus dilakukan di tempat terbuka, artinya bukan di ruang tertutup karena hasil pembakaran itu menghasilkan gas karbon dioksida yang bisa beracun ya. Jadi untuk menghidupkan traktor di dalam garasi itu harus membuka pintu garasi atau gudang penyimpanan traktornya sehingga asap hasil pembakaran itu bisa keluar, tidak terhisap oleh orang yang ada di dalam garasi atau gudang. Kemudian operator duduk di tempat duduk yang tersedia. Jadi jangan menghidupkan traktor sampai berdiri di samping traktor karena kalau ada sesuatu yang terjadi, kalau kita duduk di tempat yang tersedia itu kita bisa mengendalikan karena sistem kendali traktor akan terjangkau oleh tangan dan kaki operator. Kemudian tempatkan tuas gigi kecepatan atau persneling dalam posisi netral. Kemudian masukkan kunci kontak pada kedudukan on. Kemudian perlu diperiksa semua panel atau lampu kontrol menyala atau tidak. Kemudian putar kunci kontak pada kondisi preheat selama sekitar 15 detik atau sampai kontrol glow-nya padam. Kalau suhu sudah cukup panas tidak perlu sampai 15 detik. Kalau sudah putar kunci pada posisi start. Setelah traktor hidup, seharusnya semua lampu kontrol itu padam. Jika traktor dapat hidup, maka dapat dilakukan pemanasan. Tetapi jika traktor susah atau tidak dapat dihidupkan, maka perlu diperiksa bagian sistem bahan bakar udara dan kompresinya. Kemudian perlu juga yang pertama kita periksa aki atau baterainya. Jika motor starter dapat berputar tetapi tidak dapat cepat atau tidak cukup kuat untuk menghidupkan traktor, kita perlu memeriksa kondisi aki. Ada kemungkinan aki itu kurang strom atau aki sudah cukup tua sehingga stromnya tidak mampu untuk menghidupkan traktor.
Kalau strumnya kurang, maka kita perlu menyetrum aki atau menguji daya simpan dari aki. Bila sudah rusak, bisa diganti dengan yang baru. Kemudian yang kedua, kita perlu periksa kontak starternya. Bila motor starter tidak dapat hidup, itu ada kemungkinan tidak ada hubungan antara aki dengan motor starternya. Periksa hubungan aki dan kontak, kemudian periksa juga hubungan dari kontak ke motor starter. Kemudian yang ketiga, kita perlu memeriksa motor starternya. Jika aliran listrik sampai ke motor starter, tetapi motor tidak dapat berputar, ini kita perlu memeriksakan motor starternya ke mekanik atau ke bengkel. Untuk selanjutnya, kita perlu memeriksa sistem bahan bakarnya. Jika motor dapat berjalan dengan baik dan traktor tidak mau hidup, periksa sistem aliran bahan bakarnya. Kemungkinan apakah ada udara di dalam sistem bahan bakar. Kalau ada udara, udara ini perlu dikeluarkan dari sistem bahan bakarnya dengan mengendalikan nipel pelepas udara. Kemudian perlu diperiksa juga apakah aliran bahan bakar itu tersumbat. Kalau memang tersumbat, kita perlu melepas saluran atau filter yang tersumbat itu, kemudian dibersihkan. Kemudian periksa kemungkinan ada kebocoran pada pipa bahan bakar. Oleh karena itu perlu dikencangkan mur bila ada kebocoran pada sambungan. Kemudian yang kelima, kita periksa bahan bakarnya sendiri di dalam tangki. Apakah ada air atau kotoran dalam bahan bakar? Kalau memang ada, kita perlu membersihkan. Kemudian perlu diperiksa nozzle dan sistem penyemprotan bahan bakarnya. Jika nozzle mampet atau timing injeksi tidak benar atau pompa bahan bakarnya juga tidak berfungsi, kita perlu membawa ke bengkel untuk dibersihkannya. Kemudian yang ketujuh, periksa sistem kompresinya. Perlu diperiksa tekanan udara dan silinder. Kalau memang ada kebocoran, ya traktor ini sebaiknya kita bawa ke bengkel. Kemudian kalau sudah siap sudah dihidupkan, artinya traktor sudah dalam kondisi hidup. Tahap yang ketiga itu adalah memanaskan traktor. Jika traktor sudah hidup, kita perlu memindahkan ke tempat terbuka, jadi dikeluarkan dari bengkel atau garasinya. Kemudian diparkir di tempat yang rata dan dibiarkan beberapa menit. Ketika dibiarkan beberapa menit itu, kita perlu mengamati bagaimana keadaan traktor, apakah stabil, gasnya, dan sebagainya. Kemudian traktor yang normal selama pemanasan akan bersuara normal juga. Kemudian asapnya jernih, agak berasap hitam tipis. Putaran motornya konstan dan dapat hidup dengan gas kecil. Kemudian ketika dia hidup, lampu-lampu panelnya akan padam. Kalau sudah dalam kondisi ini, artinya traktor ini siap untuk digunakan. Karena sudah siap digunakan, tahap selanjutnya adalah menggandengkan implemen atau alat mesin pertanian yang akan digunakan. Untuk penggandengan ini kita perlu memeriksa sistem hidrolisisnya dulu, kemudian memeriksa batang penggandengan bawah, memeriksa juga batang penggandengan atas, memeriksa rantai penstabilnya atau stabilisernya, memeriksa batang penarikan juga kalau mau dipakai sistem hila. Setelah ini diperiksa semua, baru kita gandengkan ke implemennya. Setelah digandengkan ke implemennya, operator siap untuk membawa traktor ke lapangan. Sambil mengemudikan traktor ke lokasi operasinya, sebaiknya operator juga memperhatikan apakah jalannya traktor itu sudah baik atau belum. Kalau memang ada sesuatu yang tidak pas, itu sebaiknya jangan dipaksa ke lapangan, juga dijumpai kelainannya, supaya tidak ada masalah justru terjadi di lapangan. Kemudian untuk operasi di lapangan, yang pertama periksa kestabilan kemudi, kemudian periksa kedalaman kerja, periksa lebar kerja, periksa juga rodanya pas slip atau tidak, kemudian beban penarikannya, kemudian periksa pengangkat hidrolisnya, karena kalau pengangkat hidrolisnya tidak berfungsi, nanti ketika belok itu akan kesulitan. Kemudian setelah pengoperasian selesai, tahap yang ketujuh itu adalah perjalanan pulang. Kemudian sebelum keluar lapang dan pulang, pasangkan penggandeng rem kanan kiri seperti pada saat akan berangkat. Kemudian tahap yang ke-8 kita perlu mencuci traktor dan peralatan pertanian, karena
kondisinya kotor dan masih agak basah itu lebih mudah membersihkan dibandingkan kalau sudah kering. Cuci traktor dan implemen peralatan pertanian. Kemudian selain dicuci, kita perlu melumasi traktor dan peralatannya, terutama bagian-bagian yang saling bergesekan, supaya tidak cepat aus. Periksa mur dan baut, apakah ada yang mulai kendor atau tidak. Kalau ada yang kendor, kita perlu mengencangkan mur dan bautnya. Kemudian periksa juga bagian implemennya. Kemudian bawa ke tempat parkir dan melepaskan implemennya. Ya. Kemudian yang terakhir itu adalah menyimpan traktor. Jadi bawa traktor ke tempat penyimpanannya, kemudian pasang rem parkirnya, jangan lupa. Kemudian bila penyimpanannya itu dipakai untuk waktu yang lama, artinya misalnya untuk penggunaannya masih dalam rentang waktu yang cukup lama, kita perlu membuang air radiator dan melumasi bagian-bagian yang kira-kira mudah terkarat. Kemudian tambah tekanan ban melebihi tekanan operasinya, karena biasanya kalau tidak digunakan lama-lama tekanan ban itu akan berkurang. Itu tadi materi tentang bagaimana mengoperasikan traktor. Oh ya, yang perlu dilakukan juga memberi ganjar pada as roda depan dan belakang supaya tidak bergerak. Saya kira itu tadi materi tentang bagaimana pengoperasian traktor di lapangan. Dan ini merupakan materi terakhir dari video pembelajaran kuliah manajemen tenaga dan mesin pertanian. Demikian tadi materi tentang pengoperasian dan peralatan traktor, dan ini merupakan materi penutup dari kuliah manajemen tenaga dan mesin pertanian. Semoga dapat memberikan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.